Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Dewasa Rido Widi Pratama, NIT 2130711. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengenalkan beberapa sarana yang ada di PPI Madiun, mulai dari KIS, kereta inspeksi, gerbong datar, gerbong terbuka, tower inspeksi, dan lokomotif BB 300. Pada kesempatan kali ini, saya berkesempatan untuk menuju ke workshop PPI Madiun untuk mereview beberapa sarana yang saya sebutkan tadi. Mari langsung saja kita saksikan video berikut ini. Salam PPI Madiun. Baik, untuk sarana yang pertama, saya akan memperkenalkan tentang gerbong terbuka. Nah, pada sarana ini dimiliki oleh PPI Madiun yang dihibahkan dari DJKA, yaitu gerbong datar atau yang disebut ZZOW. Mari kita review singkat. Gerbong datar ini memiliki konstruksi bogi yang berbeda dengan kereta. Konstruksi bogi ini seperti berbeda karena mulai dari pegasnya ini berbeda, tidak ada pegas primer. Jadi untuk peredaman bogi dengan gerbong yaitu sangat kurang, seperti itu. Untuk di sini berat kosongnya yaitu 18.000 kg atau 18 ton. Nah, ini namanya ZZOW. Mari kita lanjut. Nah, pada sarana itu memiliki penomoran sarana. Nah, pada gerbong datar ini yaitu adalah seperti ini, GB 350910. Nah, itu artinya apa? GB ini termasuk adalah namanya gerbong terbuka. Kemudian 35 ini adalah kapasitas daya yang diangkut yaitu 35 ton. 09 yaitu tahun pembuatan 2009. Kemudian 10 ini adalah nomor urut sarana gerbong ini. Kemudian ke bawah ini adalah MD. MD ini untuk mulai dinas mulai tanggal 12 bulan 12 tahun 2008. Kemudian PA perawatan akhir yaitu terakhir kali pada 20 Oktober 2015. Kemudian perawatan akhir yang akan datang yaitu 20 Oktober 2021. Kemudian ini adalah tabel-tabel perawatannya. Itu. Gerbong ini biasanya digunakan untuk mengangkut balas untuk jalur rel perkereta apian. Gunanya balas yaitu untuk meredam getaran pada prasarana. Itu. Untuk ini yaitu BM. BM ini adalah berat muat yaitu 33 kg. Kemudian kuat muatnya 35 kg. Seperti itu. Nah, ini dari Ditjen Perkereta Apian. Untuk pada gerbong terbuka ini memiliki distributor yang sangat besar. Boleh dilihat, distributor valve ini pada gerbong terbuka itu lebih besar dari kereta api, lokomotif maupun sarana perkereta apian lainnya. Seperti itu. Kemudian pada kelas ini, pada kemudi ini digunakan untuk membuka dan menutup dari bogi ini, dari gerbong terbuka ini untuk membuka serta menutup dari agar balas tersebut dapat diturunkan seperti itu. Kurang lebihnya cukup sekian untuk gerbong gerbong terbuka ini. Terima kasih. Selanjutnya yang kedua yaitu penjelasan atau review singkat mengenai gerbong datar pada sarana di Politeknik Perkereta Apian Madiun untuk pembelajaran pada taruna-taruni PPI Madiun. Di belakang saya ini merupakan gerbong datar. Gerbong datar ini juga hibah dari DJKA yang diberikan pada kampus PPI Madiun untuk sarana pembelajaran. Mari kita mendekat. Komponennya cukup
sama seperti yang ada di gerbong terbuka tadi. Hanya saja untuk gerbong datar ini digunakan untuk dapat mengangkut bantalan rel maupun untuk mengangkut rel juga, seperti itu. Mulai dari bantalan serta rel juga dapat diangkut untuk di gerbong datar ini. Nah, di sebelah saya ini merupakan insulating hook yang digunakan untuk pengereman. Ini dirangkaikan kepada gerbong atau lokomotif yang di depannya untuk menjamin distribusi pengereman yang maksimal dari depan menuju ke rangkaian yang di belakangnya. Kemudian kopler ini adalah alat perangkai dari satu sarana ke sarana yang lain, seperti itu. Kemudian ada rantai juga, rantai. Kita menuju ke samping. Di sini terdapat ada penomoran sarana juga. BK ini adalah surat kosong, yaitu 15.000 kg atau 15 ton. Kemudian KM adalah kuat muat. Kuat muat ini sampai 42.000 kg. Nah, gerbong datar ini lebih banyak dan mampu mengangkut lebih berat daripada gerbong terbuka tadi. Nah, ini terdapat rel, potongan rel yang dulunya pernah digunakan untuk mengangkut rel selama dinas. Mari kita lanjutkan. Untuk selanjutnya ini adalah MD, yaitu yang mulai dinas sarana ini tanggal 5 bulan 12 2008. Kemudian perawatan akhir atau PA, yaitu tanggalnya belum diketahui. Mungkin ini sarana yang cukup lama tidak dipakai dan kemudian dibubarkan. Ini bulan 10 2015 dan perawatan yang akan datang sama, hanya saja tanggalnya belum diketahui. Kemudian terdapat juga tabel-tabel perawatan mulai dari bulanan, mingguan, bulanan, seperti itu. Kemudian ini adalah tanda lulus uji yang diterbitkan oleh Kementerian atau Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Yang ini masa berlakunya sudah habis dan sarana ini jika ingin berjalan lagi akan dilakukan pengujian, seperti itu, sehingga dapat memiliki sertifikat yang baru. Untuk sarana gerbong datar ini, yaitu bisa disebut sebagai PPC. PPC ini adalah bahasa dari Belanda. PPC. Untuk penomorannya yaitu GD 40 0910. Nah, GD itu adalah gerbong datar, kemudian 40 adalah kapasitas muat 40 ton, kemudian 09 2009 dan 10 adalah nomor urut sarana gerbong datar tersebut. Nah, untuk kita kembali lagi ke sini. Untuk konstruksi bogi ini sama seperti yang ada pada gerbong terbuka tadi. Konstruksi bogi ini berbeda pada kereta maupun lokomotif karena tidak memiliki pegas primer, hanya pegas sekunder saja, sehingga untuk meredam getaran ini cukup kurang dan kurang nyaman jika digunakan untuk dinaiki oleh penumpang, dan ini tidak diperuntukkan untuk penumpang, seperti itu, hanya untuk barang. Untuk gerbong ini juga memiliki 2 bogi dan distribusi valve-nya kita lihat ini peletakannya di bawah atau di samping gerbong datar. Untuk yang gerbong terbuka tadi pada di atas. Nah, untuk perawatannya sendiri ini cukup sulit untuk melepas dan memasang karena posisinya di bawah dan bersamping seperti ini, cukup sulit untuk melakukan perawatan seperti itu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk gerbong datar ini. Baik, untuk sarana yang ketiga, di belakang saya ini adalah kereta inspeksi yang dimiliki PT Madiun, salah satunya yaitu biasa disebut kereta inspeksi kuning karena warnanya sendiri kuning. Ini buatan dari PT Inka yang dipesan oleh PT Madiun kurang lebih tahun 2014. Nah, pada kereta inspeksi
kuning ini yang jenis PPI Madiun yaitu kereta invasi latih yang digunakan untuk pembelajaran untuk taruna-taruni PPI Madiun agar apa? Agar mampu memahami, mengidentifikasi, mengoperasikan serta merawat bahkan sampai pengujian sarana kereta apian dengan baik. Maka di belakang saya ini yang dimiliki PPI Madiun, perkereta apian di Madiun, kereta invasi kuning. Dan beberapa komponen akan saya sebutkan. Mulai dari atas yaitu ada rolling atau horn, kemudian di bawahnya yaitu lampu sorot, headlight, kemudian wiper. Nah, yang ke bawah itu memiliki coupler. Sabun coupler ini digunakan untuk alat perangkai ke sarana lainnya. Kemudian ada selang pengereman atau instalasi input. Kemudian ada rantai pengaman. Kita menuju ke samping. Di dalam ini merupakan adalah diesel sebagai main engine. Nah, kereta invasi ini sebenarnya yaitu digerakkan oleh diesel elektrik yang di bawahnya nanti ada motor traksi. Nah, diesel engine ini berkapasitas 6 silinder yang berbahan bakar solar. Kemudian di bawah ini adalah exhaust atau knalpot. Samping ini adalah 921 atau papan speed warna merah. Kita ke bawah. Nah, susunan buginya cukup simpel seperti ini. Kemudian menggunakan coil spring, belum air spring ya. Dan kenyamanan coil spring ini cukup nyaman, tapi lebih nyaman untuk air spring seperti itu. Kemudian ini adalah auxiliary, bawahnya exhaust. Sampai itu ini brake pad. Kita sampai lagi ke bawah. Nah, di bawah ini cukup kompleks ya, ada motor traksi, kemudian gardan menuju ke roda, menggunakan tenaga ke roda seperti itu. Untuk kereta invasi yang dimiliki PPI Madiun memiliki berat kosong 27.500 kg atau 27,5 ton. Kita di sini. Ini adalah komponen fan AC yang ditaruh di samping. Untuk kecepatan maksimum yang dimiliki KS kuning ini yaitu hanya kurang lebih 30 km per jam, karena mengingat di lintas trek PPI Madiun belum memadai untuk kecepatan yang agak tinggi seperti itu. Sebenarnya kecepatan maksimum yang dimiliki KS ini lebih dari 30 km per jam, namun dibatasi karena trek yang dimiliki PPI Madiun belum memadai seperti itu. Baik, langsung saja kita ke dalam kabin masinis. Baik, kita sudah berada di dalam kabin kereta inspeksi kuning yang dimiliki PPI Madiun. Pada kabin ini, kabin masinis ini memiliki komponen-komponen yang cukup kompleks yang dapat saya sebutkan satu persatu. Dari atas sendiri ada lampu kabin, ini lampu kabin ya. Kemudian ke bawah lagi ini terdapat radio lock. Radio lock ini digunakan untuk komunikasi antara asisten masinis dengan PPKP seperti itu. Selanjutnya bisa mendekat ke sini. Ini adalah meja pelayanan. Meja pelayanan masinis ini digunakan masinis untuk mengetahui indikator-indikator apa saja, tekanan, mulai dari tekanan BBM, tekanan equalizer, tekanan tangki penyeimbang dan lain-lain. Mulai dari sini adalah power command. Ini adalah indikator yang digunakan untuk melihat batas-batas yang ada. Kemudian untuk AC ini menggunakan dari termometer. Kemudian untuk speedometer ini digunakan untuk
melihat kecepatan berapa KS ini mampu berjalan. Kemudian di sampingnya adalah fuel meter untuk melihat bahan bakar yang tersedia. Kemudian ada manometer ini yaitu BP, brake pipe yang merah. Kemudian MR, main reservoir yang hitam, tekanannya berapa bar. Kemudian sampingnya lagi yaitu silinder pressure gauge, adalah untuk melihat tekanan pada silinder brake. Kemudian selanjutnya yang di sampingnya adalah voltmeter untuk melihat pada tegangan aki. Kemudian sampingnya adalah jam. Di bawahnya ada buzzer. Buzzer ini berbunyi ketika deadman device tidak dipencet. Selanjutnya ada indikator-indikator ini, mulai dari lampu engine run 1. Lampu engine run 1 itu digunakan ketika salah satu meja pelayanan yang digunakan, karena KS ini memiliki 2 kabin masinis. Maka ada kemudian lampu engine run 2 yang di sebelah sana, kemudian lampu deadman device, kemudian lampu inverter valve, kemudian lampu handbrake dan lampu button. Seperti ini, baterai on. Selanjutnya yang kita ke bawah yaitu ada horn atau klakson. Kemudian ada indikator di bawah yaitu wiper switch. Wiper switch ini digunakan untuk menggerakkan wiper ketika ada hujan maupun ada abu vulkanik yang menutupi. Kemudian ada headlight, lampu sorot, lampu utama. Kemudian fog light adalah lampu kabut. Battery on atau off nanti akan dilihat dari indikator ini. Kemudian emergency stop, kemudian signal light, lampu signal, kemudian ini tombol reset, tombol emergency on atau off, kemudian dimmer, lampu kabin yaitu, dan lampu room light, seperti itu. Kemudian ini adalah tombol gas atau throttle yang ada P1 sampai P4. P1 itu kecepatan paling rendah, kemudian sampai P4. Kemudian ada di bawahnya untuk ke belakang yaitu untuk brake. Brake-nya ini mulai dari 1 sampai dengan 7. Nah, ini adalah tombol deadman device yang ada pada throttle. Ini dipencet ketika 10 sampai 30 detik sekali dipencet, dilepas. Jika tidak, maka tombol buzzer akan berbunyi karena untuk mengetahui masinis terjaga atau tidak. Kemudian ada reverser handle, maju atau mundur atau netral, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke kabin yang kedua yang di sebelah sini. Ini komponen elektrik inverter. Ini konversi dari tenaga listrik nanti ke bawah ke motor traksi dan ke generator dan sebagainya. Kemudian ada brake control yang di atas di sini. Kemudian di sini ada engine. Nah, engine-nya terdapat di sini. Ini adalah engine. Seperti ini. Kemudian memiliki apar, 2 buah apar, gunanya untuk keselamatan. Ini termasuk inventaris lokomotif. Kemudian ada 1 papan bendera kuning dan 2 papan bendera merah. Kemudian ini DS1 dan DS2 atau diesel yang digunakan ketika yang satu maka diesel 1 on dan diesel 2 off, dan demikian sebaliknya. Untuk meja pelayanan yang di kabin 2 ini kurang lebih sama yang ada pada kabin masinis 1, dan tombol-tombolnya pun sama, tidak berbeda, seperti itu. Dan terdapat 4 buah stop block yang termasuk inventaris juga. Ini juga penting untuk keselamatan lokomotif, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sebutkan dan saya paparkan yang ada dalam kabin masinis. Selanjutnya yang keempat yaitu lori inspeksi yang digunakan untuk berkeliling atau menginspeksi trek di PP Madiun. Lori ini merupakan sarana khusus yang dimiliki PP Madiun yang penggunaannya cukup sering digunakan untuk melihat trek, kondisi trek seperti itu di lintas PP Madiun. Nah, lori ini merupakan karya sendiri
mungkin karya dari dosen serta taruna berkolaborasi sehingga menjadikan lori seperti ini. Nah, komponen-komponennya apa saja? Yang dari atas ini yaitu panel surya. Panel surya ini digunakan untuk menyerap energi matahari yang diterima. Kemudian sebenarnya di dalam ini terdapat baterai, namun tidak bisa dibuka. Kita langsung saja kita buka. Kita dapat membuka di sini. Nah, di dalamnya ini terdapat baterai. Baterai ini digunakan untuk menyimpan atau menyerap yang diterima dari controller ini. Controller ini masuk ke baterai untuk menyimpan energi yang diterima. Kemudian ada MCB. Kemudian di sini juga terdapat controller juga di sini. Kemudian ini MCB untuk mengatur kelistrikannya. Nah, ini digunakan untuk menerima panel surya yang diterima, kemudian masuk ke controller yang kemudian diarahkan dan disimpan di baterai seperti itu, sehingga lori dapat mempunyai energi dan mampu bergerak dengan menggunakan energi surya atau energi matahari. Untuk pada panel dashboard di sini ada tombol atau tuas untuk reverser handle, maju atau mundur. Kemudian ada tuas rem, ini ada tuas rem. Kemudian ada untuk tuas throttle maju serta mundur. Kemudian ada di sini ada speedometer. Speedometer ini digunakan untuk mengetahui kecepatan yang mampu ditempuh. Kemudian ini adalah tombol untuk lampu headlight seperti itu. Nah, seperti inilah kondisinya jika dilihat dari depan. Ini cukup simple dan mungkin kapasitasnya hanya maksimal mungkin 4 orang kurang lebih untuk dinaiki, serta hanya mampu mungkin berjalan 10 hingga 20 km per jam saja, karena baterai yang digunakan pun cukup kecil, jadi tidak mampu untuk berjalan cukup kencang di lintas PP Madiun seperti itu. Nah, ini adalah lampu ini digunakan untuk menerangi jalan jika digunakan pada malam hari seperti itu. Kemudian kita tutup kembali. Mungkin cukup sekian yang saya jelaskan pada lori inspeksi yang dimiliki PPI Madiun. Seperti itu. Baik, untuk yang terakhir, yang di belakang saya ini adalah lokomotif BB30126. Nah, lokomotif ini kenapa ditaruh di depan gerbang PPI Madiun? Karena di lokomotif ini sudah tidak ada engine-nya. Engine-nya sudah dilepas dari karbodinya, yang dilepas dan kemudian ditaruh di workshop PPI Madiun agar digunakan untuk pembelajaran PPI Madiun, serta dapat digunakan dan diidentifikasi komponen-komponen apa saja yang ada pada mesin BB301 ini. Pada BB30126 ini merupakan BB, yaitu 2 bugi, 2 kadar penggerak, serta 301 yaitu diesel hidrolik. 01 adalah jenis yang pertama, kemudian 26 adalah nomor urut sarana perkereta apian ini.
Nah, Verna ini berliverikan vintage, yaitu warna hijau kuning seperti ini, yaitu vintage PJKA pada tahun tersebut. Dan lokomotif ini mulai berdinas sekitar tahun 1964. Nah, untuk panjang lokomotif ini kurang lebih 11,7 meter, kemudian tingginya sekitar 3,7 meter, serta lebar yaitu 2,8 meter. Nah, lokomotif ini mampu menempuh kecepatan operasi yaitu 80 sampai 100 km per jam pada lintasan. Mari kita mendekat. Nah, seperti inilah pada tampak depannya. Jika dilihat, lokomotif ini memang sangat unik dan cukup dibilang cukup vintage atau cukup kuno, karena bentuknya cukup mengotak dan seperti ada poni yang membelah tengah seperti itu. Kemudian di atas seperti itu ada lokomotif, suring lokomotif, kemudian ada lampu sorot dan wiper seperti pada lokomotif umumnya, dan ini adalah lampu sinyal. Kemudian sama memiliki coupler, sambungan rantai, serta insulating coop, serta ada co-hanger. Nah, co-hangernya ini cukup unik juga, bentuknya cukup seperti ini, seperti teralis-teralis, cukup sangat unik dan inovatif seperti itu. Kemudian kita ke samping. Di samping ini memiliki bogi dari Jerman, karena lokomotif ini terbuat dari Jerman, yang diimpor langsung dan dipesan langsung dari Jerman oleh PT KAI. Ini termasuk bogi dengan bolster, bukan bolsterless ya, tapi dengan bolster. Maka konstruksi boginya cukup seperti ini, cukup rumit juga. Dan ini merupakan lokomotif BB yang memiliki 2 gandar penggerak dan dua bogi dan 2 gandar penggerak seperti itu. Kita lanjut ke samping. Nah, untuk di sini adalah terdapat penggeraknya seperti generator, kemudian ada mungkin di dalamnya juga ada kardan shaft seperti itu, inverter di dalamnya. Nah, kita lanjut ke bagian sini. Nah, ini adalah penomorannya. BB ini penomoran yang baru. Jika penomoran yang lama seperti itu, yang di sana seperti itu penomoran yang lama. Nah, ini untuk penomoran yang baru, yaitu BB 3016508. BB sendiri yaitu lokomotif diesel hidrolik yang memiliki 2 bogi, 2 gandar penggerak, serta 3 ini adalah diesel hidrolik. Kemudian 01 adalah yang pertama, kemudian 65 yaitu tahun pembuatan, serta 08 adalah nomor urut sarana tersebut seperti itu. Nah, kita langsung saja naik ke kabin masinis. Yuk. Nah, kita sudah berada di dalam kabin lokomotif BB 301. Nah, pada kondisinya seperti ini, yang seperti saya bilang, seperti komponen-komponennya dan indikator-indikator lain sudah dilepas dan digunakan untuk pembelajaran di workshop PPI Madiun. Ini sudah dilepas. Kurang lebihnya gambarannya sama seperti pada kabin KAIS yang tadi kita saksikan. Manometer-manometer yang digunakan juga sama, hanya saja pada BB 301 ini lebih cukup kompleks seperti itu. Dan pada BB 301 ini ruangannya juga cukup luas, antara asisten masinis dan masinisnya cukup luas, dan bisa dibilang sudah modern pada zaman itu, di tahun 60-an seperti itu.
Nah, di dalam sini bisa dilihat, yaitu untuk engine-nya sudah dilepas dari bodi dan tidak ada. Maka dari itu yang dibuat monumen ini adalah hanya bodinya saja serta bugi set yang ditaruh di depan gerbang masuk PPI Madiun untuk mungkin untuk bersuah foto dan dapat dilihat untuk dari orang luar, seperti itu. Demikian tadi beberapa video review singkat dari mulai kereta inspeksi, gerbong datar, gerbong terbuka, lokomotif BB301 serta lori inspeksi PPI Madiun. Nah, beberapa yang saya sebutkan tadi merupakan sarana yang dimiliki PPI Madiun untuk sarana pembelajaran yang digunakan pada dan untuk taruna-taruni PPI Madiun untuk mampu mengidentifikasi, memahami, merawat, dan mengoperasikan, bahkan sampai dapat melakukan pengujian secara baik dan benar. Seperti itu. Semoga video ini dapat membantu dan bermanfaat bagi yang menyaksikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PPI